Di sebuah ruangan yang diperaboti dengan indah, Gu Ruoyun menuangkan secangkir teh sebelum dia perlahan duduk. Dia dengan lembut mengangkat alisnya sebelum dia berbalik ke arah Qian Bei Ye dan bertanya. Katakan padaku, mengapa kamu datang ke negara angin melayang? Apa yang terjadi? Qian Bei Ye tidak lagi menahan hawa dingin dan kejam yang dia bawa di depan orang lain saat dia menghadapi wanita berbaju hijau. Sebaliknya, matanya yang merah darah dipenuhi dengan kegembiraan. Aku di sini untuk menyelidiki sesuatu. Apa itu? Aku mendengar bahwa Vermilion Bird ada di negara angin melayang. Kamu sudah memiliki 3 dari 4 binatang ilahi, tinggal Vermilion Bird yang belum. Qian Bei Ye menjawab sambil perlahan menikmati teh di depannya. Matanya menatap wanita di depannya sambil tersenyum. Vermilion Bird ada di negara angin melayang. Gu Ruoyun tiba-tiba berdiri dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Apakah ini benar? Itu benar. Qian Bei Ye meletakkan cangkirnya dan mengangkat sudut bibirnya ke sudut yang indah. Itu sebabnya aku datang ke negara angin melayang. Aku tidak berpikir akan bertemu denganmu pada saat kedatanganku. Tetapi mungkin ini adalah takdir di dunia yang tidak terlihat. Gu Ruoyun menarik napas dalam-dalam dan perlahan duduk kembali. Apakah kamu punya berita tentang itu sekarang? Tidak untuk saat ini. Qian Bei Ye menggelengkan kepalanya. Beri aku waktu, aku akan mencari tahu lebih banyak. Tepat saat Gu Ruoyun hendak melanjutkan pembicaraannya, pintu kamar terbuka, menyebabkan dia mengerutkan alisnya. Siapa yang bertanggung jawab membawa Lu Chen pergi? Sebuah suara dingin perlahan bertanya dengan rasa marah yang tak tertahankan. Xia Ming menatap dingin pada 2 orang di ruangan itu dan mengejek. Dia dengan kasar melangkah masuk sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Qian Bei Ye. Tuanku, kamu telah membawa Lu Chen dengan tidak masuk akal. Apa niatmu? Qian Bei Ye tersenyum tapi senyumnya mengandung aura dingin. Dia mengambil kebebasan dengan calon pengantinku jadi dia harus mati. Tapi untuk saat ini aku membiarkannya hidup dan ini sudah sangat membantunya. Mata Xia Ming menyipit sebelum dia mencibir. Dia mengambil kebebasan dengan calon pengantinmu? Menurut apa yang aku dengar, calon pengantinmu lah yang pertama kali merayu Lu Chen. Lu Chen adalah seorang pemuda yang kuat. Bagaimana mungkin dia tidak terpikat? Sekarang setelah aku menyebutkannya, calon pengantinmu lah yang berperilaku lebih jahat. Tuanku, aku dapat melihat bahwa kekuatanmu jauh dari rata-rata. Mengapa menginginkan wanita yang buruk dan merusak reputasimu? Mata Qian Bei Ye semakin dingin. Tubuhnya diselimuti aura yang menakutkan. Xiao Ye. Gu Ruoyun mengangkat pandangannya untuk menghentikan Qian Bei Ye dari amarahnya. Mata dinginnya kemudian menatap Xia Ming sebelum dia berkata. Xia Ming, kamu masih munafik bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Kamu sangat pandai memutar semua yang gelap dan licik menjadi sesuatu yang baik dan cerah sementara kamu memutar kebaikan menjadi licik. Apa yang kamu bicarakan? Ekspresi Xia Ming berubah.
Jangan berasumsi bahwa hanya karena persahabatan masa lalumu dengan Xia Ruoyun kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau. Lu Chen pernah menjadi tunangan Xia Ruoyun namun kamu bahkan mencoba merayunya. Aku belum pernah bertemu wanita yang begitu rendah dalam hidupku. Untung kamu bukan putriku, kalau tidak, aku akan marah sampai mati berkatmu. Tentu saja aku tidak akan menjadi putrimu. Guru Woyun tersenyum. Bukankah putrimu mati di tanganmu sendiri? Pernyataan ini jatuh seperti guntur berat ke dalam hati Xia Ming. Xia Ming terhuyung mundur dan raut wajahnya benar-benar mengerikan. Dia menggelengkan kepalanya saat dia menatap Guru Woyun dengan kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar tahu tentang ini. Mungkin Xia Ruoyun bertemu orang lain saat dia sedang diburu. Beginikah cara wanita ini berhasil mengetahui hal ini dari Xia Ruoyun sendiri? Namun meski begitu, dia dan Xia Ruoyun adalah murid Dr. Suci. Dalam periode waktu itu, Dr. Suci bisa saja datang untuk menyelamatkannya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Xia Ming menatap tajam ke arah Guru Woyun. Kamu meludahkan fitnah berbisa. Semua orang tahu bahwa Xia Ruoyun dibunuh oleh Dr. Suci Bai Zongtian. Anggota keluarga Xiaku adalah kerabat terdekatnya. Jadi mengapa aku berpikir untuk melakukan hal seperti itu? Selama bertahun-tahun ini aku sangat berduka sehingga aku ingin mati. Suer sama sedihnya. Namun kamu datang ke sini untuk memfitnah kami. Tuanku, sekarang kamu harus menyadari betapa beracunnya calon pengantinmu. Apakah kamu masih ingin menikahi wanita seperti dia? Di akhir pidatonya, Xia Ming berbalik ke arah Qian Beiye dan bertanya dengan perlahan dan hati-hati. Qian Beiye sedikit menyipitkan mata merah darahnya saat bibir merahnya membentuk senyuman. Tidak ada yang tahu apa pikirannya. Nona Gu. Xia Cuksue tersenyum saat dia melangkah keluar dari belakang Xia Ming. Mungkin kamu salah paham, kami semua sangat menyayangi kakak perempuanku. Mengapa kami menyakitinya? Mungkin beberapa penjahat dengan sengaja memfitnah keluarga Xia di depanmu. Nona Gu, tolong jangan dengarkan kata-kata orang itu. Jika kakak perempuanku tahu bahwa teman-teman dan anggota keluarganya berkelahi karena ini, dia akan sangat sedih. Guru Woyun tertawa dingin. Apakah kamu ingin aku menjelaskannya secara rinci? Kamu, Xia Ming, untuk membantu Xia Cuksue mendapatkan pagoda ilahi kuno yang diberikan kepada Xia Ruoyun oleh tuan tua dari keluarga Xia, telah menangkap ibunya dan menggunakannya untuk memaksa Xia Ruoyun menyerahkan pagoda ilahi kuno. Namun untuk menyelamatkan putrinya dari ancaman, ibu Xia Ruoyun tidak ragu untuk bunuh diri dan berhasil membantu putra dan putrinya melarikan diri. Namun kamu bajingan tak berperasaan, menghancurkan seluruh keluarga Mo, dan hanya Mo Sang Fei yang kebetulan sedang pergi berhasil lolos dari nasib ini. Dia berhenti sebelum melanjutkan. Tapi ini bukan akhir, Xia Ruoyun. Untuk menghindari menyeret adiknya bersamanya, mengirim Xia Linyu ke dalam penjagaan Lu Chen. Namun Lu Chen telah lama menjadi bawahanmu, dan ketika kamu membawanya ke tebing,
kalian memotong-motong Xia Linyu hidup-hidup tepat di depan matanya, dia mati tanpa seluruh mayat. Guru Woyun menatap wajah persegi Xiaming saat dia berbicara. Wajah tampannya kini telah berubah 10.000 kali lipat. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana Guru Woyun berhasil mengetahui semua ini dan bagaimana dia bisa mengetahui semuanya dengan begitu detail. Ini tidak mungkin, Xia Ruoyun sudah mati. Bagaimana mungkin orang lain tahu tentang masalah ini? Xiaming, apapun yang dilakukan manusia, surga sedang menonton. Untuk dosa yang kamu lakukan, kamu akan menerima pembalasannya. Guru Woyun dengan dingin menatapnya. Segera pembalasan akan datang ke keluarga Xia. Xiaming mundur, dia menggelengkan kepalanya saat dia menatap tak percaya pada Guru Woyun. Tiba-tiba seolah-olah dia baru saja menerima semacam rangsangan, dia tertawa terbahak-bahak, tawanya tidak terkendali dan gila, itu juga dipenuhi dengan kebencian mutlak. Jadi bagaimana jika aku telah melakukan semua hal itu? Putri pemberontak itu, Xia Ruoyun, yang gagal mengenali apa yang baik untuknya, dia tidak menaati ayahnya dan menggertak saudara tirinya, dia bahkan memiliki keberanian untuk merebut harta karun yang seharusnya menjadi hak kesulungan saudara tirinya, tindakan yang benar-benar menghasut. Pagoda ilahi kuno seharusnya milik Suer. Meteor telah jatuh dari langit dan langit kehilangan warnanya pada hari Suer lahir, melambangkan bahwa dia adalah penguasa pagoda ilahi kuno. Namun Xia Ruoyun yang juga lahir pada hari yang sama, membawa bencana di tulangnya dan akan membawa kemalangan bagi keluarga Xia. Peramal, Guru Woyun mengelus dagunya. Bagaimana aku bisa melupakan orang itu? Xiaming mengejek dan menatap tajam ke Guru Woyun. Sayangnya aku tidak dapat mengambil pagoda ilahi kuno dari pelacur terkutuk itu sebelum dia meninggal. Dia sama jahatnya dengan ibunya sendiri. Jika bukan karena ibunya adalah anggota keluargamu, aku tidak akan pernah menikahinya. Sungguh lucu, aku mencintai ibu Suer saja, hanya wanita baik seperti dia yang pantas untukku. Xiaming, karena kamu punya nyali untuk mengakuinya, kamu tidak akan takut jika aku mengumumkan ini ke seluruh dunia kan? Guru Woyun tersenyum dan cahaya menyeramkan melintas di matanya. Xiaming tertawa gila. Guru Woyun, apakah kamu terlalu banyak menganalisis? Apakah menurutmu orang akan percaya begitu kamu menyebarkan berita? Saat ini di mata semua orang, aku adalah seorang bangsawan sejati yang menempatkan cinta dan kesetiaan di atas segalanya. Tidak ada yang akan percaya bahwa aku akan pernah melakukan hal seperti itu. Guru Woyun mengangkat bahu dan menatap Xiaming, dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Apakah kamu yakin? Aku yakin. Xiaming mengejek dengan dingin dan mengangkat kepalanya dengan arogan, cahaya jahat melintas di matanya. Perjanjian lisan tidak mengikat, apakah menurutmu orang-orang akan memilih untuk mempercayaimu? Baik, karena kamu begitu percaya diri, aku tidak ingin mengatakan hal lain kepadamu. Adapun Lu Chen, aku tidak akan melepaskannya sekarang.
Segera kembali ke rumah keluarga Xia, aku akan melepaskannya saat aku mau. Guru Woyun melengkungkan bibirnya saat kilatan melintas di matanya. Guru Woyun. Ekspresi Xia Ming tenggelam. Apakah kamu yakin ingin menjadikan tertinggi jin sebagai musuhmu? Apakah menurutmu tertinggi jin masih akan membantumu jika dia mengetahui kebenarannya? Xia Ming tertawa seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon lucu. Aku ayah kandung Xia Ruoyun. Jika dia tidak mau membantuku, mengapa dia harus membantu orang luar sepertimu? Biarkan aku memberitahumu, tertinggi jin akan membantu keluarga Xia selamanya. Dia tidak akan mempercayaimu tidak peduli berapa banyak penjelasan yang kamu berikan. Suer, ayo kita pergi. Xia Ming mengalihkan pandangannya yang dingin, namun dia berhenti sebelum dia pergi dan berkata, Guru Woyun, lebih baik kamu lepaskan Lu Chen, jika tidak, aku akan membuatmu membayar untuk apa yang telah kamu lakukan. Dia kemudian pergi tanpa melihat ke belakang untuk kedua kalinya. Xia Cuksue memperhatikan sosok ayahnya dan menggertakkan giginya. Dia berbalik ke arah Qian Bei Ye dan berkata, Tuanku, aku minta maaf kepadamu dan Nona Gu sebagai pengganti ayahku. Sebenarnya dia juga sangat menderita tahun itu. Semua ini terjadi karena aku. Jika ada orang yang ingin kamu benci, bencilah aku, tapi tolong maafkan ayahku. Guru Woyun menurunkan pandangannya saat hatinya mendengus dengan tawa dingin. Jika aku tidak menyadari sifat asli Xia Cuksue sejak lama, mungkin aku akan dibutakan oleh kata-katanya yang menakjubkan. Selain itu matanya telah tertuju pada Qian Bei Ye sejak awal, niatnya tidak bisa disembunyikan dari yang lain. Qian Bei Ye mengerutkan alisnya dan cahaya menakutkan melintas di matanya. Tiba-tiba dia tersenyum dan bibirnya melengkung ke sudut yang sangat indah. Lalu Nona Xia, mengapa kamu tidak menjelaskan kesulitan yang dialami ayahmu? Senyum pria ini benar-benar indah, begitu indah sehingga orang tidak bisa tidak merasa tersentuh. Jika hati Xia Cuksue bukan milik orang itu, dia mungkin akan terpesona olehnya. Namun, setiap kali dia memikirkan pria berjubah emas itu, dia akan tersenyum pahit. Kapan aku bisa memasuki hati pria itu? Mengapa dia masih tidak bisa melupakan orang yang sudah meninggal dan tidak pernah menerima cintaku bahkan setelah bertahun-tahun? Itu telah berkembang sedemikian rupa sehingga cintaku berubah menjadi kebencian dan aku sengaja membuat orang lain menyebarkan gosip fitnah tentang Xia Ruoyun sehingga dia akan menghilang dari hati tertinggi jin. Namun Xia Cuksue lupa bahwa tertinggi jin telah melindungi keluarga Xia demi Xia Ruoyun. Jika dia tidak lagi merindukan Xia Ruoyun, apa gunanya dia untuk keluarga Xia? Ayah terlalu mencintaiku. Xia Cuksue tersenyum pahit dan meratap sedih. Karena kakak perempuanku telah merebut pagoda ilahi kuno yang menjadi hakku, dia menjadi gila karena kecewa dan akhirnya melakukan semua ini. Tahun itu aku telah mencoba berunding dengannya, tetapi tidak peduli seberapa keras aku mencoba,
aku tidak dapat mencegah hal ini terjadi. Aku sekarang dipenuhi dengan penyesalan. Aku membenci diriku sendiri karena sangat tidak berguna dan karena tidak dapat membantu kakak perempuanku. Aku bahkan menyalahkan ayahku jauh di lubuk hati. Bagaimanapun ini hanya pagoda ilahi kuno, bagaimana mungkin itu lebih penting daripada kakak perempuanku? Namun dia selalu percaya bahwa kakak perempuanku terlalu kejam. Selain itu keluargamu telah mengancam hidupku sehingga dia tidak punya pilihan selain melakukan tindakan ini. Qianbei perlahan bangkit, cahaya dari matahari terbenam menyinari rambutnya yang keperakan, membuatnya menjadi pemandangan yang sangat indah dan tidak ada yang bisa berpaling darinya. Namun Xia Cuksue hanya sedikit tergerak. Bagaimanapun hatinya hanya melihat raja yang menyendiri dan berdaulat. Qianbei mungkin lebih tampan dari tertinggi Jin, tetapi dia tidak bisa melampaui posisi yang dipegang oleh tertinggi Jin di dalam hatinya. Jika bukan karena perintah ayahnya, dia tidak akan pernah mau melakukan ini. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Sedikit kepanikan muncul di mata Xia Cuksue saat dia melihat Qianbei berjalan ke arahnya. Mungkinkah pria ini jatuh cinta padaku setelah mendengar kata-kataku? Tidak, aku tidak bisa mengabdikan tubuhku untuknya. Selain tertinggi Jin, tidak ada orang lain yang bisa menyentuhku. Saat dia melihat pria itu mendekat ke arahnya, Xia Cuksue benar-benar melupakan perintah Xia Ming. Sinar cahaya menyelimuti tangannya saat dia membantingnya ke arah dada Qianbei. Namun sebelum dia bisa lebih dekat dengan Qianbei, sebuah kekuatan kuat menghantam dadanya tepat di atas dan tubuhnya terbang menyingkir. Dia memuntahkan seteguk darah dan matanya yang indah menatap Qianbei dengan kesal. Hatiku sudah menjadi milik orang lain, jadi jangan berpikir untuk membuatku menurutimu. Dia dengan keras kepala mengangkat wajah kecilnya dan berseru, menolak untuk tunduk bahkan jika itu berarti kematian. Tiba-tiba pria yang mendekatinya tertawa, tawanya dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan sementara matanya yang merah darah dipenuhi dengan niat membunuh. Xia Cuksue, bukankah kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri? Apa? Xia Cuksue terguncang. Dia melebarkan matanya yang cantik dan menatap fitur Qianbei yang tak tertandingi yang sekarang dipenuhi dengan penghinaan. Meskipun aku tidak akan membunuhmu sekarang demi Yuner, bukan berarti aku akan membiarkanmu begitu saja. Kamu... Xia Cuksue baru saja akan berbicara ketika dia menyadari bahwa pria itu sudah bergerak. Rasa sakit yang parah tiba-tiba memancar dari dadanya, itu sangat menyiksa sehingga dia menjerit kesakitan. Tapi segera, dia bahkan tidak bisa lagi berteriak. Dahinya yang cerah tertutup lapisan keringat saat dia menggigit bibirnya dan gemetar. Dia membencinya, dia membenci Xia Ming karena membuatnya datang ke tempat seperti ini. Dia bahkan lebih membencinya karena meninggalkannya sendirian dan menyebabkan dia menanggung rasa sakit seperti itu. Tentu saja pada saat ini Xia Cuksue benar-benar lupa bahwa Xia Ming telah memintanya untuk pergi bersamanya. Tetapi dia telah memutuskan untuk tetap tinggal dan benar-benar merusak dan mendiskreditkan Xia Ruoyun.
Oleh karena itu rasa sakit yang dia derita sekarang tidak lain disebabkan oleh dirinya sendiri. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu berubah menjadi tidak berguna sekarang. Aku hanya akan membuatmu merasakan energi spiritual di dalam tubuhmu perlahan-lahan menghilang sampai kamu menjadi tidak berguna. Qian Bei menatap dengan penuh perintah pada wanita yang terbaring di tanah. Senyum di bibirnya dingin dan menakutkan sementara suaranya haus darah dan kejam. Tidak berguna. Kata-kata itu seperti sambaran petir yang menerpa hati Xia Cuksue. Kekuatan adalah segalanya baginya. Tanpa kekuatan, lupakan tertinggi jin, bahkan Lu Chen tidak akan memberinya pandangan kedua. Tahun itu Lu Chen telah mengkhianati Xia Ruoyun demi potensi tak terbatas Xia Cuksue. Namun sekarang, dia perlahan akan berubah menjadi tidak berguna. Wajah Xia Cuksue pucat pasi, tetapi hal yang paling menyakitkan baginya adalah penghinaan yang disebabkan Qian Bei padanya. Hatinya milik tertinggi jin, jadi tidak apa-apa jika dia tidak jatuh cinta pada pria ini. Namun dia merasa bahwa dia pasti jauh lebih unggul dari wanita ini baik dalam karakter atau penampilan. Kenapa dia harus memperlakukanku begitu kejam? Lagi pula, sejak usia sangat muda Xia Cuksue selalu dikelilingi oleh banyak orang muda berbakat. Tidak apa-apa jika dia tidak menyukai mereka, tetapi mereka harus memujanya, bahkan mereka harus menempatkannya di pusat dunia mereka. Keluar. Badai muncul dan tubuh Xia Cuksue langsung terlempar keluar pintu. Dia menggigit bibirnya saat dia merangkak dari tanah, menurunkan kelopak matanya untuk menyembunyikan cahaya dingin di matanya. Guru Woyun, tuanmu, Dokter Suci, telah membunuh kakak perempuanku, dan sekarang kamu ingin membunuh seluruh keluarga Xia. Aku, Xia Cuksue, dengan ini bersumpah bahwa suatu hari aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam kakakku yang malang. Bibir Xia Cuksue terangkat menjadi seringai tetapi hanya untuk sesaat. Saat dia melihat kerumunan penonton berkumpul di sekelilingnya, wajah pucatnya kemudian dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, seolah-olah orang-orang di ruangan itu adalah orang-orang yang benar-benar membunuh saudara perempuannya, dan dia menggambarkan dirinya sebagai adik perempuan yang baik, yang akan membalas kematian kakak perempuannya terlepas dari konsekuensinya. Apa? Wanita yang tinggal di ruangan itu adalah murid Dokter Suci, dan dia bahkan lebih keji darinya. Itu tidak cukup baginya untuk membunuh Xia Ruoyun, dia bahkan tidak akan mengampuni adiknya. Xia Cuksue tentu saja menghargai cinta dan kesetiaan, dan karena wanita itu adalah murid Dokter Suci, sehingga Xia Cuksue telah menyerangnya. Jelas bahwa membalas kematian Xia Ruoyun lebih penting baginya, hidupnya adalah yang kedua. Bukankah lebih bagus jika aku memiliki saudara perempuan seperti itu? Bagaimana orang yang tidak tahu berterima kasih seperti Xia Ruoyun mendapatkan keberuntungan seperti itu? Seringai di hati Xia Cuksue semakin jelas ketika dia melihat keberhasilan rencananya, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya.
Guru Woyun, aku tidak punya perasaan apapun terhadap pria milikmu itu. Namun dia telah jatuh cinta padaku. Bagaimana aku bisa disalahkan untuk itu? Aku tidak bersalah, jadi mengapa kamu harus mengangkat tangan untuk menyakitiku? Aku tahu kamu pernah berteman dengan kakak perempuanku, dan aku tidak menyalahkanmu karena telah menyakiti kakak perempuanku di masa lalu demi Dokter Suci. Lagi pula kakak perempuanku pernah melindungimu. Karena kakak perempuanku, aku akan meminta tertinggi jin untuk mengampunimu. Namun jangan sentuh sehelai rambut pun di kepala anggota keluarga Xia. Keluarga Xia kami selalu menyatakan bahwa kami tidak akan pernah menyerang kecuali kami diancam. Jika kamu melewati batas, jangan salahkan aku karena kurangnya sopan santunku. Aku akan melakukan apapun untuk melindungi keluargaku. Xia Cuksue tampak benar dan menakjubkan saat dia memarahi pasangan di dalam ruangan. Setelah mendengar kata-katanya, orang banyak menjadi sadar akan apa yang telah terjadi dan mengirimkan tatapan menghina ke arah wanita berbaju hijau yang sedang duduk di kursi di ruangan itu. Aku pernah bertemu orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tetapi aku belum pernah bertemu orang yang akan mengabaikan rasa malunya sepenuhnya. Pria yang disukainya telah jatuh cinta pada nona sulung dari keluarga Xia. Itu masalah di antara mereka berdua. Nona sulung Xia bahkan tidak menyukainya, jadi mengapa menyeret wanita yang tidak bersalah? Selain itu, sepertinya wanita ini tidak memiliki banyak kekuatan. Aku sama sekali tidak bisa merasakan fluktuasi energi dari tubuhnya. Sungguh mengherankan bahwa Dokter Suci akan menerima seseorang seperti dia sebagai murid. Dia pasti menggunakan Xia Ruoyun untuk memenangkan pemuridan dengan Dokter Suci. Dia bahkan telah melukai temannya sendiri. Orang seperti dia harus dihukum mati. Insiden yang terjadi dengan Xia Ruoyun terjadi 6 tahun lalu. Wanita ini seharusnya berusia sekitar 13 hingga 14 tahun pada waktu itu. Dia begitu dewasa sebelum waktunya di usia yang begitu muda dan dengan skema yang begitu hebat. Betapa sangat menakutkan. Dia tidak boleh dibiarkan hidup, namun nona sulung Xia baik hati, memilih untuk tidak bertengkar dengannya karena saudara perempuannya. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Saat itu gelombang energi menabrak tubuh Xia Cuksue. Dia terguling ke belakang dan jatuh menuruni tangga. Darah mulai menyembur dari mulutnya tanpa henti. Matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia menatap lekat-lekat pada pria berbaju merah yang berdiri di lantai atas di depan ruangan. Xia Cuksue, kembali dan beritahu Xia Ming, bahwa dalam beberapa hari ini, yang tertinggi ini akan memberinya kejutan. Tepat ketika pria itu selesai berbicara, pintu kamar tiba-tiba tertutup rapat. Mata Xia Cuksue menjadi kabur. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat untuk menghentikan hatinya dari gemetar. Guru Woyun, dengan ini aku bersumpah bahwa aku akan memastikan kamu mati di kuburan tak bertanda. Orang yang membantumu itu juga tidak akan memiliki kematian yang damai. Namun orang banyak terkejut dengan cara Qian Beiye berbicara untuk dirinya sendiri. Lagi pula hanya satu tipe orang yang diizinkan untuk menyebut diri mereka sendiri sebagai yang tertinggi.
pembudidaya di peringkat tertinggi bela diri. Apakah pria ini seorang tertinggi bela diri juga? Namun dilihat dari cara dia berbicara, dia tampaknya tidak tertarik pada Xia Cuksue seperti yang dia klaimkan. Dia pasti malu sampai marah setelah ditolak. Aku kira hanya seorang pria di sisi Guru Oyun yang memiliki karakter moral yang buruk. Xia Cuksue merangkak dari tanah dan berbicara dengan suara sedingin es yang lembut, namun suaranya cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di sebelahnya. Tidak heran pria itu bertindak melawan Xia Cuksue. Dia marah dengan penghinaan karena ditolak. Jadi apakah dia berpikir bahwa dia bisa melakukan apa yang dia inginkan hanya karena dia adalah tertinggi bela diri? Namun dia masih ingin memaksa seorang gadis jujur menjadi pelacur. Dia pikir orang seperti apa Nona Sulung Xia itu? Dia tidak pernah sia-sia dan tidak akan jatuh cinta pada seorang pria hanya karena dia kuat. Wanita yang begitu agung dan tidak ternoda layak diperlakukan dengan lembut oleh semua orang. Di dalam ruangan, wajah Qian Bei pucat pasi, mata merah darahnya menyala dengan niat membunuh yang kental. Meskipun Xia Cuksue telah berbicara dengan suara yang sangat rendah dan lembut, dengan kemampuan pendengarannya yang kuat, dia telah mendengar apa yang dia katakan dengan sangat jelas. Yuner, jika bukan karena rencanamu untuk tidak membiarkan keluarga Xia pergi begitu saja, aku akan menghancurkan mereka semua sekarang juga. Guru Oyun menyesap tehnya dan berbicara dengan ceroboh. Biarkan Xia Cuksue memfitnah dan mendiskreditkan orang lain sebanyak yang dia inginkan untuk saat ini. Setelah kebenaran terungkap, wajahnya akan berubah dengan cara yang agak menghibur. Xiao Ye, apakah kamu merekam semuanya sebelumnya? Qian Bei tersenyum, dia kemudian membuka telapak tangannya untuk memperlihatkan ornamen batu giok yang berkilauan dan tembus pandang di tangannya. Ornamen batu giok ini adalah senjata ilahi, tidak ada gunanya dalam pertempuran tetapi hanya memiliki satu fungsi, untuk merekam setiap percakapan. Kata-kata Xiaming sudah tersimpan di ornamen batu giok ini, aku hanya perlu menuangkan sedikit energi spiritual dan aku akan dapat memutar ulang suaranya. Mungkin Xiaming tidak pernah mengantisipasi benda seperti itu ada di daratan ini. Bagaimanapun, ornamen giok rekaman suara ini adalah senjata ilahi dan Qian Bei telah memperolehnya secara kebetulan untuk saat ini. Tentu saja, ketika dia pertama kali mendapatkan ornamen batu giok, dia tidak pernah berpikir bahwa itu bisa digunakan dengan cara ini. Ketika dia bertemu kembali dengan Guru Oyun, dia ingat kegunaan ornamen giok itu. Itulah sebabnya dia membawa Lu Chen pergi sehingga Xiaming terpaksa muncul. Adapun Guru Oyun, dia mengatakan hal-hal itu bukan untuk memperlihatkan dirinya pada perhatian Xiaming, tetapi untuk memaksanya mengaku. Memang Xiaming terlalu percaya diri pada dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa itu bukan masalah besar bahkan jika dia telah mengaku. Baginya tidak ada yang akan percaya kata-kata Guru Oyun.
namun dia tidak pernah berpikir bahwa Guru Oyun telah menghasutnya karena dia telah membuat persiapan yang diperlukan. Kapan kamu berencana untuk mengumumkan kebenaran kepada dunia? Guru Oyun tersenyum. Saat tuanku datang mencariku, aku tidak mungkin tidak memiliki dia di saat seperti itu. Ngomong-ngomong Xiao Ye, aku butuh bantuanmu. Baik. Qianbei Ye tersenyum saat dia setuju. Aku bahkan belum memberitahumu apa itu dan kamu sudah menyetujuinya. Guru Oyun sedikit terdiam, Xiao Ye sedikit terlalu mudah menyetujuinya. Tiba-tiba ekspresi Qianbei Ye menjadi serius. Mata merah darahnya sekarang kehilangan tampilan awalnya yang haus darah, sebaliknya mereka dipenuhi dengan ketulusan yang mantap. Saat dia menatap wajah pria tampan yang tak tertandingi itu, arus hangat mengalir melalui hati Guru Oyun saat wajahnya yang jernih dan elegan tersenyum. Sebenarnya itu bukan tugas yang sangat sulit. Aku ingin bertanya apakah kamu bisa membawa Yuer. Mengetahui kelincahanmu, kamu harus sangat cepat. Setelah semua orang berkumpul, kita akan pergi ke rumah keluarga Xia. Sekarang setelah aku mengumpulkan semua bukti, aku tidak perlu khawatir apakah tertinggi Jin atau Mo Sang Fei akan membantu keluarga Xia. Ini adalah masalah yang paling dia khawatirkan. Tentu saja, dia tidak khawatir tidak bisa mengalahkan tertinggi Jin, tetapi dia tidak mau menjadikannya musuh baginya. Oleh karena itu, dia tidak melakukan tindakan apapun terhadap keluarga Xia. Kalau begitu aku akan berangkat besok. Aku akan kembali dalam 3 hari. Qianbei Ye menatap Guru Oyun dengan penuh semangat dan berkata dengan sedih. Yuner, kita sudah lama tidak bertemu. Kamu tidak akan tega mengirim aku pergi hari ini kan? Itu terserah kamu. Guru Oyun mengangkat bahu dan berbalik dari Qianbei Ye. Itu adalah malam yang tenang, cahaya bulan yang jernih dan dingin menerangi ruangan, menyapu tubuh wanita muda itu. Pada saat ini Guru Oyun tidak tahu mengapa, tetapi hatinya melompat ketika dia merasakan suasana yang tenang. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi pada saat itu, sebuah tangan terulur dari depannya dan menariknya ke dalam pelukan hangat. Pria itu menurunkan kelopak matanya dan menatap wanita di lengannya, melengkungkan mulutnya menjadi senyuman. Mata merahnya dipenuhi dengan kehangatan, dan rambut keperakannya tampak lebih cemerlang di bawah sinar bulan. Dia tampak sangat tampan seolah-olah dia baru saja keluar dari lukisan. Pemandangan itu begitu mempesona sehingga orang akan sulit untuk berpaling. Yuner, mari kita tidur bersama malam ini. Senyum pria itu semakin indah saat merasakan tubuh wanita itu menegang. Jari-jarinya yang panjang dan ramping membelai rambutnya yang lembut. Guru Oyun dengan lembut menutup matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, pupil matanya yang jernih dan dingin menunjukkan rasa resolusi. Dia mengangkat kepalanya ke arah pria di depannya dan matanya dipenuhi dengan senyuman. Baiklah.
Qianbei Ye tersenyum senang, senyum itu begitu indah hingga terlihat seperti bunga yang mekar sempurna, dia bergumam dengan lembut. Ayo tidur Yuner, aku akan memulai perjalananku ke daratan roh barat besok pagi dan akan membawanya ke sini. Dia kemudian memegang pinggang Guru Oyun, menggendongnya dan dengan lembut meletakkannya di tempat tidur. Malam itu Guru Oyun tidak bisa tidur sama sekali, karena pikirannya liar karena gugup. Namun itu adalah hal yang baik bahwa pria itu hanya berbalik dan menariknya ke pelukannya dan tidak mencoba untuk mewujudkan apapun. Ini membuat hati Guru Oyun merasa sedikit lebih tenang.